sebelum papa meninggal, papa tuh sayang banget sama baby. Padahal dulu papa tuh paling anti sama seniman, gondrong segala macam. Meskipun pernah gagal dalam pernikahan pertamanya, tak membuat Meisya menutup hatinya untuk lelaki lain. Meisya pun kembali berhubungan dengan lelaki yang pernah dekat dengannya. Ya, dialah Baby Romeo. Lelaki kelahiran Jakarta 37 tahun silam ini berprofesi sebagai musisi dan pencipta lagu. Sejak kecil, Baby memang sudah menunjukkan ketertarikannya pada dunia musik. Bahkan, lelaki bernama lengkap Firdy Megananda ini berani berdebat dengan sang ayah. Jadi papa waktu itu bilang, ya udah angkat semua baju, pergi karena ini rumah saya gitu loh. Kalau kamu mau tinggal di sini, kamu ikut aturan saya. Ya sementara papa kurang suka aku di musik kan. Ya udah, tapi alhamdulillah lagi satu pelajaran aku dapat bahwa hidup itu untuk apa yang kita mau gitu ya. Itu ya memang harus berjuang gitu. Beranjak dewasa, Baby pun semakin menunjukkan keseriusannya dalam dunia musik. Baby banyak membuat lagu yang bertemakan cinta, sehingga Baby dikenal sebagai spesialis pencipta lagu romantis. Intinya ada beberapa note gitu yang harganya tuh mahal banget menurut aku, dan itu bisa aku temuin tuh ya di lagu-lagu evergreen ya lah. Nah, itu berangkat sampai akhirnya ya kenapa aku nggak bisa buat gitu loh. Kenapa aku nggak bisa membuat not-not yang memang bisa membangkitkan memori orang. Setelah Meisya resmi berpisah dengan suami pertamanya, Baby pun bisa kembali dekat dengan wanita pujaannya Meisya. Walaupun harus memulai hubungannya dari awal lagi, tak membuat Meisya dan Baby menjadi canggung karena sempat terpisah jarak. Itu mulai lagi dari nol, Mbak. Jadi nggak menyambung gitu loh, karena ya aku juga udah jadi Meisya yang lain, Baby juga udah jadi Baby yang lain gitu loh. Jadi begitu ketemu lagi, udah dingin nih gitu kan, mulai lagi gue dari nol. Aku yang udah pasang kuda-kuda gitu loh. Oke, lo mau deketin gue, tapi gue udah punya pola pikir yang beda banget gitu loh. Gue udah gagal, gue udah ngecewain orang tua. Ya kalau emang kamu serius, ya jangan pacarin gue, lo pacarin keluarga gue gitu loh. Penampilan Baby yang khas sebagai seorang musisi menjadi masalah yang cukup pelik bagi orang tua Meisya kala itu. Mereka masih dihinggapi rasa takut. Takut jika anak bungsu kesayangan mereka akan gagal lagi dan tak bahagia. Sempet yang nerima gelagatnya papa tuh bahwa Meisya kayak takut gagal lagi gitu loh. Ini anak gue nih baru cerai terus ketemu sama orang yang kayaknya look dari luar kayaknya nih orang nggak serius nih. Nanti gimana nih masa depan anak gue? Nanti gimana nih ini? Jadi kelihatan lah ada gurat ketidaksetujuan dari papa. Nggak tahu gimana Baby ini, mungkin niat ya, saya bilang tuh semua niat ya, deketin Meisya. Terus dia curhat gimana. Cuman Meisya tuh ngomong, kalau kamu mau sama saya, deketin dulu ibu saya. Namun, setelah melalui proses pendekatan selama 2 tahun, Meisya dan Baby akhirnya bisa meluluhkan hati kedua orang tua Meisya. Mungkin waktu pernikahan aku yang pertama, papa nggak sepenuh hati merestui gitu ya, sampai akhirnya papa harus menerima kenyataan aku akhirnya milih orang itu gitu ya. Sampai yang kedua ini aku cuma serahin hidup aku sama papa sama mama, yang penting bahagia. Papa sama mama nilai deh, ini orang yang begitu serius untuk mencintai Meisya, tapi Meisya kembali lagi sama papa gitu loh, sama mama. Meisya nggak mau salah lagi. Karena pada saat itu istriku juga udah bilang ke aku, ya kalau kamu memang mau menikah sama aku, ya tetap antara aku sama kamu, aku udah percayalah sama cinta kamu gitu. Tapi sama orang tua aku ini gimana gitu. Ya, sempet ya down hatinya. Sudah jelas mana orang tua manapun yang gak akan mau anaknya dikawinin sama aku. Ya karena
aku musisi, seniman waktu itu. Hingga akhirnya hari bahagia itu pun berhasil diwujudkan. Pada tanggal 14 Desember 2004, Baby dan Meisya mengucap janji suci pernikahan. Meski untuk menuju hari bahagia itu banyak memerlukan pengorbanan. Ayahanda Baby, John Suparjono, tengah sakit keras akibat kanker getah bening yang diidapnya. Hingga akhirnya pada tanggal 27 Januari 2005, Ayahanda Baby menghembuskan nafas terakhirnya. Sebelum meninggal, terus aku telat mens. Aku periksa tes pack positif. Terus Baby bisikin ke papanya, "Pak, alhamdulillah Pak, doain ya Meisya positif." Gitu. Terus papanya nangis keluar air mata. Terus nggak berapa lama dari situ tuh Mbak, papanya Baby meninggal. Jadi kayak dikasih gantinya gitu. So nggak sempat ketemu Syabila, tapi Syabila datang kayak ngisi kekosongan, kehilangan kita akan orang yang kita cintain. Terus kita langsung dapet anak gitu loh. Dan di tahun 2005 pula lah Meisya dan Baby dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Lirik Sabila Musakina. 5 tahun kemudian, si bungsu Song Luisa Mukhadijah pun lahir. Kehadiran kedua putri mungil itu menambah kebahagiaan Meisya dan Baby kala itu. Ih gila ya, bukan main, ternyata gak ada apa-apanya nih sama rasa cinta kita gitu ya. Sama kita berdua bilangnya, oh gila gue cinta mati banget sama kamu gitu. Aku juga cinta banget sama kamu begitu punya anak. Belar semua udah, semuanya ke anak udah. Lo kedua, ya lo kedua. Udah Syabila udah yang pertama udah. Udah akhirnya ya udah semuanya udah tercurah sama Syabila. Itu yang alhamdulillah ternyata punya anak itu adalah melengkapi kebahagiaan gitu. Selama 7 tahun menjalani biduk rumah tangga bersama musisi, disyukuri Meisya sebagai anugerah yang tak terkira. Bahkan, mendekati kepergian ayahanda Meisya yang mengidap kanker hati selama hampir 15 tahun, Meisya tambah yakin bahwa pilihan keduanya untuk hidup bersama Baby adalah pilihan yang tepat. Alhamdulillah sih papa sayang banget sama Baby. Apa-apa kalau ada masalah keluarga pasti ngomongin Baby. Coba ngobrol sini apa Baby tuh udah dianggap kayak anak sendiri gitu loh sama papa. Itu yang aku ngerasa surprise banget. Meisya yang pernah mengalami kegagalan dulu tetap berusaha belajar menjadi istri dan ibu yang baik bagi kedua putri kecilnya. Begitupun Baby. Sebagai kepala keluarga, ia berusaha memimpin rumah tangganya ke jalan yang berkah. Mungkin lo hebat gitu loh, Beb. Lo bisa tarik semua orang untuk bisa cinta sama lagu lo gitu loh. Tapi justru malah cinta lo sendiri yang sekarang lo harus kehilangan. Kini, kebahagiaan Meisya dan Baby lengkap sudah. Hidup bersama dua buah hati yang lucu-lucu dan sehat, memiliki rumah idaman, dan karir yang terus membaik. Meskipun perjalanan menuju kebahagiaan tidaklah mulus. Perjalanan yang harus menguji kesetiaan Baby dalam menanti cinta Meisya. Mungkin lo hebat gitu loh, Beb. Lo bisa tarik semua orang untuk bisa cinta sama lagu lo gitu loh. Tapi justru malah cinta lo sendiri yang sekarang lo harus kehilangan. Kayak ada satu keyakinan di hati aku bahwa someday gitu loh, ini kok kayak ya memang dia kayak insya Allah ya dia memang punya kamu gitu loh. Kini kekuatan cinta pula yang telah membentuk mereka menjadi pasangan yang saling mengisi. Pasangan yang selalu berkomunikasi dalam segala hal, baik urusan rumah tangga hingga karir masing-masing. Itu balancing banget aku pun begitu. Jadi apa yang aku nggak punya Baby punya, dia yang lost aku yang ngerem, dia yang easy going aku yang agak kontrolernya gitu ya. Aku bersyukur banget, begitupun begitu dia jadi sosok seorang bapak, itu juga balancing. Baby yang paranoid ngadepin anak sakit dikit, aku yang nenangin.
Terus baby yang terlalu manjain anak, apa-apa boleh aku yang nahan. Ya aku bersyukurlah, jadi dengan ketidaksempurnaan seorang baby gitu ya, dengan ketidaksempurnaan aku sebagai seorang Meisya, itu yang ternyata membuat hidup kita tuh jadi ada aja yang dikerjain gitu loh. Kini, Meisya lebih sering menghabiskan waktunya di rumah bersama suami dan anak-anaknya. Sedangkan Baby masih menggeluti dunia musik, mencipta lagu, serta membuka bisnis perusahaan rekaman sendiri. Bahkan tak jarang, Meisya dan Baby berlibur bersama di salah satu tempat favorit mereka di Hilton Bandung. Hidup berdampingan dengan orang yang mereka cintai menjadi berkah yang luar biasa. Kekuatan cinta membuat Meisya dan Baby terlihat harmonis selama 7 tahun pernikahan. Seharmonis lirik-lirik lagu yang diciptakan Baby bagi sang istri tercinta, Meisya Siregar.